Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, ketemu lagi dengan kami. Tentunya dalam kesempatan kali ini kita akan mengeksplor sedikit terkait tugas mata kuliah kepemimpinan yang dosennya Pak Dr. Taufan Maulani. Tentunya tidak sendiri, saya Ahmad Bukhari dan rekan saya Agung Wibowo. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan ngambil tema cukup menarik, tema yang sekarang lagi menarik ini, lagi hangat-hangatnya ya, terkait pemimpin dan dasar negara Pancasila. Dalam kesempatan baik ini kita sedikit apa sih itu kepemimpinan, pemimpin, artinya kepemimpinan dan pemimpin. Pemimpin yaitu seorang yang diberikan wewenang tanggung jawab untuk mengembangkan tugas dan mengerjakan tugas-tugas tanggung jawabnya untuk memimpin dalam suatu organisasi, tentunya dengan mencapai tujuan. Kalau dari beberapa literatur ataupun para ahli mendefinisikan pemimpin adalah seorang yang menduduki jabatannya atau memposisikan dirinya sebagai manajemen untuk menggerakkan bawahannya untuk target ataupun tujuan yang akan dicapai. Tentunya seperti itu. Terkait nanti Pancasila, menurut rekan saya nih Mas Agung, Pancasila itu yang kita sudah jalankan selama ini ya, udah hampir 1948 berdirinya ataupun negara kita berdasarkan Pancasila. Menurut Mas Agung seperti apa? Terima kasih Mas Abu. Selamat sore. Terkait dengan tema yang di depan tadi, bahwasanya kita akan mengambil tema pemimpin dengan dasar negara Pancasila. Bicara masalah pemimpin dan dasar negara Pancasila, kita juga harus mencoba mengetahui dulu apa itu negara. Bicara masalah negara, menurut beberapa ahli adalah satu. Menurut Profesor Djoko Sentono, negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berbeda, yang berada di suatu pemerintahan yang sama. Kemudian menurut Profesor R. Djoko Sutono, negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Ada pendapat lain yang mengatakan tentang negara, yaitu dari Bapak Miriam Budiarjo, dari Profesor Miriam Budiarjo, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Nah, bicara masalah setelah negara ini tadi, kemudian kita harus membicarakan lagi masalah Pancasila, Pak. Nah, menurut Pak Bukhari sendiri, Pancasila itu kan dasar negara. Ya. Nah, pengertian dasar negara ini apa sih, Pak? Oke, dasar negara itu kan pertama ya, itu landasan negara kita itu apa sih? Dasar negara, landasan kita itu Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah simbol negara. Itu ada 5 sila ya. Yang pertama Pancasila. Tentunya di sini pemimpin yang berdasarkan Pancasila itu ialah pemimpin yang bisa mengasuh atau mendorong, menuntun, membimbing bawahannya untuk bisa memimpin sesuai dengan Pancasila. Kalau istilah-istilah saya ngambil literatur dari konon Jawa itu Ingarso Sung Tulodo. Pemimpin bisa mampu dengan sifat dan perbuatannya membimbing asuhannya atau bawahannya ikut menjadi penggerak di dalamnya. Yang kedua tuh ing matya mangun karsa, pemimpin mampu membangkitkan semangat berkreasi untuk memberikan motivasi bawahannya untuk mengikuti jejak si pemimpin tersebut. Terakhir tutut wuri handayani, punya pemimpin harus mampu membangkitkan atau kan berkreasi untuk membimbing, mengarahkan bawahannya untuk target tujuan yang akan dicapai. Tentunya seperti itu untuk pemimpin dasar Pancasila. Terus menurut sejarah
yang kita ambil ataupun literatur terkait kapan terbentuknya Pancasila itu pada tanggal 29 April 1945, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK yang dibentuk pada waktu itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kaisar Jepang yang kalau nggak salah dulu Hirohito. Menurut buku yang berjudul Paripurna, jadi dari Yudi Latif, Negara Paripurna. Menurut dari Yudi Latif dalam bukunya berjudul Negara Paripurna 2011, istilah Pancasila pertama kali disampaikan pada pidato Bung Karno ya. Dalam kesempatan sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945, dalam pidato tersebut Bung Karno menyampaikan perlunya filosofi geoblak bagi Indonesia merdeka. Beliau mengajukan 5 asas sebagai dasar negara ya. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme ataupun perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Dinamakan semuanya itu poin kelima. Tentunya hal ini ya sekarang sudah ada 5 sila ya yang biasa upacara kita ucapkan ya. Jadi Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan permusyawaratan. Tentunya itu ya yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tentunya itu ya jadi sejarah terbentuknya Pancasila. Jadi pidato lantas yang tadi digodok di Dewan Pertimbangan Pusat untuk panitia 9, panitia tersebut menyempurnakan rumusan Pancasila versi Piagam Jakarta ya. Terus dari fase ke fase masa akan dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Maaf Pak Bukhari, bicara masalah Pancasila tadi. Asal bicara istilah Pancasila ini asalan dari mana sih? Disampaikan tadi kan ada Pancasila, kalau nggak salah itu saya pernah baca itu ada dua suku kata ya kalau nggak salah. Panca berarti 5 dalam bahasa Sanskerta. Ya, dalam bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Sanskerta, Panca berarti 5, sila adalah dasar, berarti dasar negara ya. Tentunya itu Mas Agung, silsilah terbentuknya silsilah ataupun sejarah terbentuknya Pancasila. Kita eksplor lagi terkait sekarang ada isu PKI ataupun lagi banyak-banyaknya TKA atau tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia ya selama pandemi ini. Mungkin apa itu faktor-faktor yang bisa diisukan, katanya ada WNA masuk jalur-jalur tertentu. Itu kira-kira gimana Mas Agung? Oke deh, terima kasih Mas. Bicara tentang masalah PKI ini nggak pernah ada habisnya, karena kita harus tahu dulu terkait sejarah tentang keampuhan Pancasila, kesaktian Pancasila. Nah, bicara masalah PKI ini jelas satu, seperti yang kita tahu, PKI itu telah melakukan 2 kali pemberontakan, di mana pada yang pertama tahun 1948 dan yang kedua adalah 1965. Nah, 1948 ini pemberontakan PKI ini dipimpin oleh Musso, yang pada awalnya Musso melontarkan gagasan, yaitu jalan baru untuk Republik Indonesia dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13 dan 14 Agustus 1948. Setelah sidang tersebut, kemudian Musso menggelar rapat raksasa di Jogja. Di sana dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti menjadi kabinet Front Persatuan. Selanjutnya,
Untuk menyebarkan gagasan tersebut, Musso dan Amir serta kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah, Jawa Timur, yaitu antara lain Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Purwodadi, dan Wonosobo. Penguasaan itu dilakukan dengan cara agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Rencana itu diawali dengan penculikan serta pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta, serta melakukan adu domba terhadap kesatuan-kesatuan TNI setempat. Operasi penumpasan PKI Musso ini dimulai pada tanggal 20 September 48, di mana operasi tersebut dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Dalam pemberontakan PKI Musso ini yang tahun 1948 menewaskan Gubernur Jawa Timur pada waktu itu, yaitu Raden Mas Suryo, dan juga dokter yang pro dengan Republik, Dr. Muwardi, serta petugas polisi dan tokoh agama, dan masih banyak korban yang lain yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Selanjutnya bicara masalah pemberontakan PKI yang kedua tahun 1965. Pemberontakan G30 SPKI ini mempunyai bentuk yang sama dengan pemberontakan PKI Madiun, pimpinan Musso. Pemberontakan yang tahun 65 ini dipimpin oleh DN Aidit, diawali dengan melakukan adu domba antara aparat pemerintah, Parpol, dan ABRI. Bahkan dalam gerakan G30 SPKI ini dilancarkan tindakan fitnah terhadap TNI AD bahwa TNI berusaha memecah kekuatan ABRI dan menjauhkan diri dari rakyat, mengadakan aksi sepihak, melakukan penghambatan di sektor produksi, menghambat rakyat, terutama para petani, dengan demonstrasi dan kampanye mereka. Pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI mulai memberontak dengan merebut pemerintahan yang sah. Panglima Kostrad pada waktu itu Bapak Maijen Soeharto, yaitu presiden kedua kita, segera mengambil tindakan. Begitu pula dengan Pangdam 5 Jaya mengadakan operasi pemulihan keamanan ibu kota dengan mengambil tindakan terhadap pasukan yang dicurigai yang telah membantu G30 SPKI tersebut. Kemudian mereka menyiagakan pasukan yang setia kepada negara dan Pancasila. Operasi pemulihan dan keamanan dan ketertiban ini dipimpin langsung oleh Maijen Soeharto, di mana dalam operasi pemulihan ini kekuatan PKI baru dapat dihancurkan pada akhir tahun 1966. Pemberontakan ini juga menelan beberapa korban jiwa, antara lain yang kita ketahui ada Jenderal Ahmad Yani dan juga Letu Pierre Tendean. Nah, sekarang begini Pak, terkait dengan PKI tadi ini kan kita juga tahu pernah ada diskusi Ibu Siti Zuhro kalau nggak salah pada waktu itu, diskusi virtual yang mengambil tema TNI dan PKI, serta ada juga pada waktu itu kalau nggak salah di tahun 2017 Pak Gatot Nurmantio, Panglima TNI pada waktu itu pernah melontarkan beberapa isu-isu masalah PKI. Gimana menurut tanggapan Bapak di kedua acara itu bagaimana sih Pak? Oke, ya. Kayak dia emang dulu pernah ya statementnya Pak Gatot sebagai Panglima terkait akhir-akhir ini kebangkitan PKI ingin merubah Pancasila menjadi Ekasila. Itu arahnya juga kita belum tahu ya. Terus jadi Ekasila Pancasila menjadi Ekasila ya. Tentunya ini kan udah merubah semua tatanan ya. Artinya dari atasnya dasar negara kita Pancasila mau dirubah. Tentunya itu seorang panglima memberikan statement gitu kan sangat berpengaruh bagi jajaran di bawahnya ataupun kita ya, terkait Pancasila dan PKI. Tentunya PKI ini isu-isu yang dulu dinaikkan kembali, tapi seorang panglima kan nggak semudah melontarkan statement PKI kebangkitan PKI tersebut.
Tentunya ini juga mungkin sudah melalui telah-telah. Jadi mungkin bawahnya ada apa namanya intelijen lah, istilahnya seperti itu, mengendus. Sudah ada nih bibit-bibitnya sudah mau bangkit. Tentunya ya PKI secara nyata kita di lingkungan kita mungkin secara di lingkungan kita belum melihat secara langsung, tapi mungkin gerakan di bawah teman-teman dari jajaran samping bukan sudah tahu bahwa isu PKI sini sudah membahayakan keutuhan bangsa. Mungkin perlu penanganan khusus bahwa PKI ini sudah mulai merebak ataupun sudah mulai udah bergerilya lah ya di kalangan bawah. Tentu harus benar-benar diwaspadai. Seorang panglima mencetuskan bahwa PKI sudah mulai bergerak ke sendi-sendi. Mungkin itu Mas Agung yang bisa saya sampaikan. Tapi menurut Bapak sendiri, pada waktu itu kan kalau tidak salah Pak Gatot itu memerintahkan jajarannya untuk menonton film G30 SPKI. Ya. Ya. Apa sih Pak sebetulnya inti dari kegiatan untuk menonton Gestok ini? Ya. Film Gestok. Gestok ini ya menonton nobar ya. Istilahnya dulu kita tuh nobar, nonton bareng bersama jajaran samping terkait. Di situ kenapa diperintahkan untuk nobar? Mungkin dilihat jajaran TNI ini soliditasnya sangat kuat dia itu. Perintahkan nonton semuanya, itu melihat sejarah dulu. Kita tidak melupakan sejarah dulu bahwa pahlawan-pahlawan kita ditumpas ya sama PKI ya di lubang buaya dulu ya. Jadi menggugah semangat prajurit ataupun masyarakat untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang gugur memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu itu menggugah kita melihat sejarah, jangan melupakan sejarah kita untuk bangkit menyongsong ke depannya agar lebih baik itu. Mungkin itu Mas Agung terkait tadi diperintahkan untuk menonton video atau film G30 SPKI. Ya mungkin ada isu-isu lain Mas Agung, mungkin bisa kita gali, kita eksplor, sedikit-sedikit kita kritisi. Artinya kritisi kita sifatnya membangun, bukan untuk saling menjatuhkan. Lagi ini tugas mata kuliah kita mengkritisi isu-isu yang lagi hangat di media sosial ataupun di masyarakat yang berkembang. Tentunya seperti itu Mas Agung. Kalau saya nggak salah ingat sih Pak, dulu pernah saya baca artikel itu, kalau tidak salah ini Pak, pernah saya baca suatu artikel di web ya, web Liputan 6. Nah, di situ saya baca artikel bahwasanya Pak Jokowi pada tanggal 26 September 17 di Peninsula Island, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, dalam pertemuan pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia, beliau membahas ancaman terhadap Pancasila secara umum, termasuk infiltrasinya yang ingin menggantikan Pancasila dan memecah belah lewat media sosial. Infiltrasi tersebut dilakukan dengan cara-cara lembut dan menggunakan pendekatan terkini. Akibatnya banyak dari kita yang lupa bahwa sebenarnya Indonesia ini telah memiliki ideologi Pancasila. Di mana ideologi Pancasila ini mempersatukan. Dalam pertemuan tersebut, Bapak Presiden, Bapak Jokowi menyatakan kebanggaannya karena para pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia telah bertekad bulat untuk mempersatukan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan berpegang teguh dalam Undang-Undang Dasar 45 serta menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pertemuan tersebut, beliau mengajak seluruh pihak untuk menghentikan infiltrasi ideologi, radikalisme, dan terorisme di perguruan tinggi.
serta senantiasa merawat NKRI dengan memperkuat Pancasila, menolak radikalisme dan terorisme. Beliau juga memberikan pandangan bahwa pembinaan ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa perlu dimasukkan baik ke dalam kurikulum pengajaran maupun kegiatan pendidikan non-formal lainnya. Seperti yang kita tahu, nah tadi bicara kita di depan ada bahaya ideologi. Kalau tidak salah itu di pemerintahan Pak Jokowi ini pernah ada membuat aturan atau gimana Pak? Iya. Terkait dengan ideologi atau radikalisme terorisme gitu. Iya, ya terkait itu ya, Mas Agung ya. Tadi memang apa ya, disampaikan terkait kebangkitan PKI ya, untuk menjaga dari kejahatan tindak pidana terorisme, ancaman-ancaman PKI, terorisme atau yang lainnya itu membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara semuanya ya. Nilai-nilai aspek dari kehidupan bermasyarakat. Tentunya di sini pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Tentunya hal ini mendeteksi ataupun bisa mengcounter ataupun bisa mengantisipasi adanya undang-undang. Kebijakan ini bisa mengantisipasi lahirnya ataupun bermunculannya PKI, terorisme yang lainnya bisa diminimalisir ataupun bisa diberantas. Kita sebagai mahasiswa mengkritisi kebijakan pemerintah yang kurang tepat, kita berikan masukan. Tentunya seperti itu Mas Agung. Ya, baik. Kita tarik apa nih Mas Agung untuk poin-poinnya yang kita bisa sumbangsikan terkait tadi adanya pemimpin yang baik menurut Pancasila itu seperti apa, dasar negara, Pancasila, lambang Garuda kita yang di atas ini seharusnya tidak dirubah-rubah sesuai dengan utuhnya, seperti yang sudah-sudah, seperti yang dahulu kala, tidak merubah dasar negara. Tentunya kalau merubah dasar negara semuanya ya tentunya tatanan kenegaraan kita juga berubah semuanya. Menurut Mas Agung seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Mas. Kalau dari tadi kita coba diskusi sih dapat kita tarik kesimpulan, misalnya, kalau menurut saya pribadi ini, pemimpin itu harus mempunyai jiwa Pancasila. Karena apa? Karena seorang pemimpin ini akan memperhatikan nasib rakyatnya sesuai dengan tujuan dan kesejahteraan dalam sila-sila yang terdapat di Pancasila, dan dengan teguh akan mengamalkan sila-sila tersebut dengan sempurna. Satu. Untuk yang kedua, tadi katakan di Bu Siti Zuhro kalau nggak salah, ada di situ, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai syarat. Dan yang ketiga, penghujung adalah sebagai warga negara Indonesia, NKRI, mari kita senantiasa menjaga keutuhan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta selalu waspada akan hal-hal yang akan merongrong Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Ya mungkin kita tarik aja ya kesimpulan tadi disampaikan Mas Agung. Jadi kami dari akademisi ya memberikan masukan kepada unsur-unsur terkait memang isu-isu tersebut perlu dibuktikan kebenarannya ada atau tidak ada. Jadi Pak Gatot menyampaikan dari tahun 2017-2015 itu ada statement, ada kebangkitan PKI ataupun ancaman-ancaman yang lain. Tentunya kita sebagai akademisi memberikan sumbangsi saran itu aja. Dan kesimpulan tadi disampaikan Mas Agung, semoga menjadi inputan ataupun saran masukan-masukan jadi bermanfaat sebagai akademisi. Mungkin itu ya teman-teman yang kita eksplor, bisa kita sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mungkin ada tambahan lagi Mas Agung sebelum kita tutup. Oke, terima kasih para pemirsa semuanya ya, diskusi kita panjang lebar tadi. Semoga menjadi inspirasi ataupun manfaat-manfaat yang bisa dipetik
untuk kita lebih mengeksplor sejarah-sejarah terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.